Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Kevin Aryan Dwika dari kelas 2B dengan NIM 444324078. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekologi laut. Kita langsung ke materinya aja ya. Ekologi laut. Ekologi laut ini adalah cabang dari ekologi yang mempelajari hubungan antara organisme laut dan lingkungannya. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana makhluk hidup seperti ikan, terumbu karang, plankton, dan lainnya saling berinteraksi serta beradaptasi dengan faktor fisik dan kimia laut seperti salinitas, suhu, arus, dan cahaya. Secara umum, ekologi laut memiliki berbagai organisme laut saling berinteraksi satu sama lain, serta bagaimana mereka beradaptasi terhadap faktor fisik seperti salinitas, suhu, dan tekanan cahaya, arus dan kedalaman juga, dan faktor kimia seperti kadar oksigen dan nutrien. Di laut, ilmu ini juga mencakup pemahaman tentang rantai makanan laut, siklus energi, dan proses-proses ekologi seperti predasi, kompetisi, dan simbiosis. Nah, zona-zona ekologi laut itu ada zona litoral. Zona litoral adalah daerah pasang surut, banyak kehidupan seperti kepiting, moluska, dan alga. Jadi zona litoral ini terletak di antara batas pasang tertinggi dan surut terendah. Terus juga terkena air laut saat pasang dan kering saat surut. Terus ciri-cirinya itu fluktuasi suhu, salinitas, dan cahaya sangat tinggi. Yang kedua ada zona neritik. Zona neritik adalah perairan dangkal hingga batas landas kontinen dan kaya akan biodiversitas. Jadi zona neritik ini adalah terletak di garis pasang surut hingga batas landas kontinen, kurang lebih dari 200 meter. Terus mendapat banyak cahaya matahari, jadi zona fotik. Terus ciri-cirinya adalah banyak nutrien, produktivitas tinggi. Terus organismenya itu ada terumbu karang, ikan-ikan pelagik, plankton, dan rumput laut. Yang kedua ada zona oseanik. Zona oseanik ini adalah laut lepas yang dalam, cahayanya terbatas, dan kehidupannya lebih tersebar. Jadi zona oseanik ini adalah merupakan bagian laut lepas, dimulai dari batas landas kontinen ke arah tengah laut. Terus lebih dalam dan lebih miskin nutrien dibanding zona neritik. Terbagi lagi menjadi beberapa zona vertikal. Yang keempat ada zona apotik. Zona apotik adalah bagian laut yang tidak mendapat cahaya organisme. Terus yang ketiga ada komponen ekosistem laut. Jadi komponen ini terbagi menjadi dua, ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik ini adalah komponen biotik. Semua makhluk hidup ini hidup dalam ekosistem laut yang terbagi berdasarkan perannya. Seperti ada produsen. Produsen itu adalah organisme autotrof yang mampu melakukan fotosintesis dan menghasilkan makanan sendiri. Contohnya itu fitoplankton dan zooplankton. Terus ada konsumen juga. Konsumen itu adalah organisme heterotrof yang memakan organisme lain. Terus juga konsumen ini terbagi menjadi tiga, ada konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Jadi konsumen primer ini yang memakan produsen, kayak tadi fitoplankton dan alga laut. Terus ada konsumen sekunder juga yang memakan herbivora, contohnya kayak ikan,
karnivora kecil. Terus ada konsumen tersier juga, dia tuh ikan predator besar seperti hiu, paus, pembunuh. Terus ada decomposer juga. Jadi decomposer ini adalah pengurai, itu menguraikan sisa-sisa organisme mati dan bahan organik menjadi zat anorganik. Contohnya seperti bakteri dan jamur pengurai. Dan yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah faktor-faktor lingkungan, fisik, dan kimia yang mempengaruhi kehidupan organisme laut. Contohnya ada air laut, arus laut, suhu salinitas, ada cahaya matahari, dan ada kedalaman, hingga ada ketekanan air, nutrien, dan suhu. Lalu di sini ada rantai makanan juga. Rantai makanan itu terdiri dari, yang pertama berawal dari fitoplankton. Fitoplankton itu adalah tumbuhan mikro yang ada di dalam laut. Terus yang kedua, fitoplankton ini bisa dimakan oleh zooplankton, yaitu hewan mikro, hewan yang berukuran sangat kecil di dasar laut atau di laut. Yang ketiga itu ada ikan kecil, jadi zooplankton ini dimakan oleh ikan-ikan kecil seperti ikan teri, ikan sarden. Terus ada ikan besar, ikan kecil ini bisa dimakan oleh ikan besar. Contohnya seperti ikan kakap dan ikan kerapu. Terus ada ikan hiu, dia sebagai rantai makanan puncak. Terus di sini ada jenis ekosistem laut. Yang pertama ada ekosistem terumbu karang. Dia itu sangat kaya keanekaragaman hayati, namun rentan terhadap perubahan suhu dan polusi. Contohnya itu seperti ekosistem terumbu karang ini terletak di perairan dangkal, jernih dan tropis. Terus dibentuk oleh koloni karang, hewan dari kelas Anthozoa, yang bersimbiosis dengan alga zooxanthella. Terus ciri-cirinya itu dia keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Terus manfaatnya itu tempat hidup ikan, pelindung pantai, serta sumber wisata juga. Yang kedua ada hutan mangrove, yaitu pelindung pantai, tempat pembesaran ikan dan udang. Nah, ekosistem hutan mangrove ini terletak di daerah pantai tropis yang terlindung. Airnya payau. Terus tumbuhan khasnya itu ya pohon mangrove. Terus ada fungsinya juga. Fungsi itu sebagai pelindung pantai dari abrasi, tempat asuhan biota laut, dan penyerap karbon. Yang ketiga ada padang lamun. Padang lamun ini tumbuhnya laut berbunga, tempat hidup bagi banyak spesies laut. Jadi padang lamun ini tempat tumbuhan berbunga yang hidup di dasar laut. Terus dapat ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Fungsinya itu ya sebagai habitat bagi dugong contohnya, dan tempat bertelur ikan, dan stabil sedimen juga. Dan yang keempat ada laut dalam, penuh dengan tekanan tinggi, dingin, dan gelap, dan organisme yang hidup di dalam ekosistem ekstrim. Nah, ada ancaman terhadap ekologi laut juga. Contohnya seperti polusi laut, seperti sampah plastik, limbah, industri, dan minyak. Terus ada pemanasan global, menyebabkan pemutihan karang dan naiknya permukaan laut. Terus ada penangkapan ikan berlebihan, yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi bisa disebut juga overfishing. Terus ada kerusakan habitat seperti perusakan terumbu karang dan reklamasi pantai. Di sini juga ada upaya pelestarian ekosistem laut. Yang pertama ada kawasan konservasi laut. Yang kedua ada pengelolaan perikanan berkelanjutan. Mungkin dibikin tambak atau dibikin pemancingan gitu. Terus
uh, pengurangan limbah plastik, ya, dengan mengurangi sampah-sampah seperti tidak membuang sampah di laut atau dimanapun itu. Terus ada edukasi juga, edukasi masyarakat pesisir, edukasi ya bagaimana cara merawat laut seperti merawat terumbu karang, dan mengedukasi agar tidak terjadi overfishing atau menangkap ikan dengan alat-alat tangkap ilegal. Terus yang kelima ada restorasi terumbu karang dan mangrove. Biasanya ada tim yang melakukan apa ya, kayak stek laut gitulah, stek terumbu karang. Jadi dia terumbu karang itu dimasukin ke apa ya, disangkutin di beton terus ditaruh di dasar laut lah. Nah, ada kesimpulan di sini, ekologi laut merupakan sistem kompleks yang mendukung kehidupan di bumi, menjaga keseimbangan ekosistem laut, penting untuk keberlangsungan manusia dan seluruh makhluk hidup di planet ini. Nah, itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.